Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Noval Fikri dengan NIM 8111420 dari Rombel 9. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sengketa atau konflik Laut Cina Selatan. Kawasan Laut Cina Selatan meliputi perairan dan daratan dari gugusan dua pulau besar, yakni Spratly dan Paracel, kota bantaran sungai Macclesfield dan Karang Scarborough yang terbentang luas dari negara Singapura yang dimulai dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan. Karena bentangan wilayah yang luas ini dan sejarah penguasaan silih berganti yang berubah-ubah oleh penguasa tradisional negara-negara terdekat, bahkan ini beberapa negara seperti China atau RRC, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam terlibat dalam upaya konfrontatif saling klaim atas bagian atau seluruh wilayah perairan Laut Cina Selatan ini. Indonesia yang bukan negara pengklaim jadi terlibat dalam saling klaim ini. Setelah klaim mutlak RRC atas perairan Laut Cina Selatan muncul pada tahun 2012. Karena sejarah navigasi dan perniagaan yang panjang di sana, yang diikuti penguasaan yang berganti-ganti atas wilayah negara-negara di kawasan dan bahkan luar kawasan, telah memberi nama yang berlainan untuk wilayah yang diperebutkan itu. Dalam kebanyakan bahasa yang digunakan para pelaut Eropa, laut tersebut disebut sebagai South China Sea atau Laut Cina Selatan. Kalau pelaut Portugis, orang Eropa pertama melayari wilayah perairan itu dan sekaligus memberikan nama mengatakan sebagai namanya adalah Mar de China atau Laut Cina. Mereka kemudian mengubahnya menjadi Laut Cina Selatan. Demikian pula Organisasi Hidrografik Internasional menyebutnya sebagai Laut Cina Selatan atau Nanhai dalam bahasa Cinanya. Yang lebih penting lagi, Laut Cina Selatan adalah kawasan perairan strategis yang kaya dengan SDA. Konflik antar negara ini yang terlibat saling klaim pemilikan atas pulau-pulau di sana muncul di tahun 1970 dan berulang kembali di tahun 80-90 hingga sekarang. Namun tidak dapat disangkal di masa lalu penguasa-penguasa tradisional dari Cina dan Vietnam dan negara-negara baik yang terlibat saling klaim sekarang maupun tidak pernah terlibat memperebutkan kontrol atas wilayah perairan di sana. Potensi kekayaan Laut Cina Selatan yang semakin dapat dieksplorasi belakangan ini mengungkapkan kepada dunia bahwa Pulau Paracel dan Spratly kemungkinan memiliki cadangan besar SDA, terutama minyak bumi, mineral, dan gas alam. Pemerintahan Cina sendiri sangat optimistik dengan potensi SDA yang ada di sana, melalui riset-riset yang ada. Contohnya berdasarkan Lembaga Informasi Energi Amerika atau Energy Information Administration (EIA). RRC sendiri memperkirakan terdapat cadangan minyak di sana sebesar 213 miliar barel atau 10 kali lipat cadangan nasional Amerika Serikat. Sedangkan para ilmuwan AS memperkirakan ada sekitar 28 miliar barel minyak di kawasan Laut Cina Selatan. Sengketa kepemilikan atau kedaulatan teritorial di Laut Cina Selatan sesungguhnya merujuk pada kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly. Dalam kedua gugusan kepulauan tersebut, terdapat pulau yang tidak berpenghuni,
atol atau karang. Wilayah yang menjadi ajang perebutan klaim kedaulatan wilayah ini terbentang ratusan mil dari selatan hingga timur di Provinsi Hainan, China. Menyatakan klaim mereka berasal dari 2000 tahun lalu saat kawasan Parasa dan Spratly telah menjadi bagian dari bangsa Cina. Menurut pemerintahan Cina, pada tahun 1947, pemerintahan Cina mengeluarkan peta yang merinci klaim kedaulatan China atas wilayah Laut Cina Selatan. Terdapat ada 3 hal yang membuat Laut Cina Selatan ini menjadi wilayah perairan yang rawan konflik besar. Pertama, Laut Cina Selatan adalah sebuah kawasan perairan dengan potensi SDA yang kaya, terutama minyak dan sumber energi lainnya, dengan beberapa gugusan pulau yang tersebar di sekitarnya, yang menjadi perebutan saling klaim beberapa negara di sekeliling kawasan, seperti China, Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kedua, karena letaknya yang berbeda di jalur perlintasan kapal-kapal internasional yang melewati Selat Malaka, salah satu yang paling sibuk di dunia dan merupakan jalur penghubung perniagaan dari Eropa ke Asia dan Amerika ke Asia. Nah, sebaiknya melalui wilayah perairan negara-negara di sedikit 3 kawasan penting, yakni Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Pasifik. Maka selain itu, negara mengklaim itu negara-negara yang terletak di sekitar Laut Cina Selatan tersebut seperti Indonesia dan Singapura, bahkan Amerika Serikat, bergantian setiap saat atas terjaganya stabilitas dan keamanan di Laut Cina Selatan. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia, terutama Cina, dan sebaliknya pertumbuhan yang menurun terus di Eropa dan AS, membuat banyak negara berupaya memperoleh kontrol atas atau menemukan kawasan perairan yang strategis dan dinamis itu, yaitu Laut Cina Selatan. Baik Cina maupun AS dalam hal ini berupaya mengamankan kepentingan keamanan energinya dengan berupaya menguasai kawasan perairan yang dulunya bisa diterima secara kompromi melalui jalur-jalur diplomatik resmi atau formal atau tidak resmi atau informal untuk dikontrol bersama lewat upaya penjagaan diri, menghindari provokasi dan ofensif kekuatan bersenjata di perairan laut itu. Namun sekarang ini cenderung dilanggar dengan inisiatif untuk kekuatan dan keperluan memperlihatkan reaksi yang berimbang, dan bahkan ada negara yang mulai mencoba menggunakan ancaman serta intimidasi halus dan menggunakan kekuatan fisik militer di lapangan secara sendiri-sendiri atau sepihak ataupun bersama dalam kelompok. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.